Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rangga Hadi Wijaya dengan saya sendiri, Muhammad Akbar Sampurno, Nanda Aprodita Saragih, Tanya Ananda Sapira, dan Anis Senia Ginting. Berikut ini adalah hasil video pembelajaran kami. Pengertian kepemimpinan. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pengertian kepemimpinan. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Miftah Toha. Menjelaskan kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, Tannenbaum dan Masaryk. Menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi sebagai suatu peran yang memerintah. Yang ketiga, Harold Kohns menyatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh, seni, atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusias. Maka dari beberapa definisi yang disampaikan di atas dapat kita pahami bahwa kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi orang dengan memberikan motivasi dan arahan agar bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. B. Konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memenuhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pimpinan yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik, tentunya akan dibutuhkan pengalaman panjang selama bertahun-tahun di dalam sebuah organisasi. C. Tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi. Terdapat beberapa tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter atau otoratis. Tipe kepemimpinan ini bisa dilihat dari pemimpin yang menganggap bahwa organisasi atau tim yang dipimpin adalah milik dia secara mutlak. Anggota yang dipimpinnya biasanya dianggap sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan olehnya. Yang kedua, ada tipe kepemimpinan militeristis. Pada sebuah organisasi atau perusahaan yang memerlukan kedisiplinan tingkat tinggi, biasanya tipe kepemimpinan ini banyak digunakan. Leader atau kepemimpin akan menggunakan perintah untuk mengarahkan anggota-anggota yang dipimpinnya. Yang ketiga, tipe kepemimpinan karismatik. Gak banyak pemimpin yang karismatik, dan terus terang pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan karismatik ini, kalau boleh dikatakan adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Tipe pemimpin karismatik ini akan memudahkan dalam segala hal karena memiliki pembawaan yang menarik. Tipe kepemimpinan seperti ini biasanya memiliki anggota dalam jumlah di atas rata-rata karena keteguhan, inspirasi, dan keberanian untuk membuat keputusan pun menjaga keharmonisan antara anggotanya. Yang keempat, ada tipe kepemimpinan paternalistis. Bagi Anda yang tidak mudah percaya dengan orang lain, tipe kepemimpinan paternalistis ini pasti sangat cocok. Plusnya, Anda berusaha sekeras mungkin untuk melindungi anggota tim Anda, divisi Anda. Minusnya, anggota tim atau divisi cenderung akan pasif dan kurang berkembang karena pasti jarang diminta pendapat dan sarannya. Yang terakhir, tipe kepemimpinan demokratif. Tipe kepemimpinan ini adalah tipe kepemimpinan yang paling banyak disukai dan diharapkan ada di dalam sebuah tim. Salah satu ciri khas yang ada saling hormat dan menghargai baik antara anggota atau leader ke anggota tim. Mendorong anggotanya untuk berkembang lebih baik dan sebelumnya demi terwujudnya tujuan, visi dan misi yang telah menjadi ketetapan. D. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Tak hanya sebagai penuntut kebijakan, namun pemimpin juga dituntut untuk selalu memperhatikan kinerja individu dalam sebuah organisasi. Adapun fungsi kepemimpinan yang paling umum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan
tepat mengerjakan perintah, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan dan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Fungsi kepemimpinan berikutnya melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seorang pemimpin agar yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, fungsi partisipasi harus dijalankan supaya anggota dapat secara aktif mengikuti setiap proses yang sedang dijalankan organisasi. Yang keempat ada fungsi delegasi. Dalam menjalankan tugas delegasi, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan tuntut adil dalam penentuan keputusan. Hal ini perlu dilakukan karena tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara maksimal jika seorang pemimpin bekerja sendiri. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang kelima ada fungsi pengendalian. Salah satu fungsi kepemimpinan ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin harus mampu memberikan arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Dalam mewujudkan fungsi pengendalian ini, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan aspek paling penting dalam sebuah organisasi. Setiap pencapaian yang dihasilkan kelompok atau organisasi tidak lepas dari peranan seorang pemimpin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsinya sebaik mungkin. Adapun tujuan kepemimpinan ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan salah satu sarana yang penting dalam mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seseorang pemimpin dalam mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu memberi motivasi. Selain untuk mencapai tujuan, kepemimpinan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Tentu saja hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi yang ada di dalam diri mereka. Yang berikutnya adalah studi kasus kepemimpinan dalam perpustakaan umum di BPAD Kota Tentram. Kepemimpinan di BPAD Kota Tentram dapat dilihat telah memiliki aspek personability karena dapat membawa BPAD Kota Tentram untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek personability dapat terlihat dalam kepemimpinan kepala perpustakaan yang telah membangkitkan BPAD Kota Tentram sebagai layaknya perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini telah menyelenggarakan layanan dasar perpustakaan dengan tanpa memungut biaya dari perpustakaan. Layanan perpustakaan umum ini ditujukan untuk semua lapisan masyarakat di Kota Tentram. Di dalam perpustakaan ini sudah terdapat 5 orang tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu perpustakaan. Kepala perpustakaan sebagai pemimpin juga telah menjadikan BPAD Kota Tentram sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonominya. Hal ini dilakukan dengan melakukan diversifikasi pada layanan dengan menyediakan pusat pelatihan TIK dan hidroponik yang terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Kepala perpustakaan telah menjadikan BPAD Kota Tentram berperan dalam membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan bahan perpustakaan yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut merupakan ide dan keputusan langsung dari Kepala Perpustakaan untuk merespon kebutuhan dari pemustaka di Kota Tentram.
Para staf menyikapi keputusan tersebut dengan positif karena hal tersebut baik untuk perpustakaan. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dicapai oleh BPAD Kota Tentram telah sejalan dengan fungsi perpustakaan umum dalam memberikan kesetaraan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan bahan perpustakaan dalam meningkatkan pengetahuan dan menyediakan informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat. BPAD Kota Tentram seperti telah berfungsi bukan saja sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi, keterampilan, dan hiburan, namun lebih dari itu perpustakaan juga telah berfungsi sebagai tempat melaksanakan pendidikan di luar sekolah, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar secara mandiri untuk membentuk pribadi dan mendapatkan keterampilan. Peran BPAD Kota Tentram sebagai pendidikan dapat dilihat dari layanan yang disediakan oleh BPAD Kota Tentram. Untuk layanan koleksi buku, dikelompokkan berdasarkan umur pemustaka, dan untuk koleksi yang diperuntukkan untuk umum disediakan koleksi berupa ilmu-ilmu terapan yang dapat diaplikasikan oleh pemustaka. Selain itu, BPAD Kota Tentram menyediakan tempat untuk pelatihan komputer, menulis populer, dan hidroponik. Semua pelatihan tersebut disediakan oleh BPAD Kota Tentram tanpa memungut biaya dari pemustaka. Dari pengembangan perpustakaan secara fisik dan organisasi yang telah dilakukan, Kepala Perpustakaan menunjukkan kepemimpinannya telah memiliki aspek sociability dan intellectuality. Aspek sociability dapat terlihat dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPAD Kota Tentram telah didasarkan pada kebutuhan masyarakat pemustaka. Aspek intellectuality dapat terlihat dari usaha Kepala BPAD Kota Tentram dalam mewujudkan pengembangan perpustakaan secara fisik dan organisasi dengan memanfaatkan semua peluang dan cara yang ada hingga akhirnya dapat tercapai pengembangan perpustakaan secara fisik dan organisasi. Kesimpulan dari video pembelajaran kami yaitu dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu, karena ia tidak dapat dibeli, melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diberdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian hasil dari video pembelajaran kami. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.